Halo teman-teman, selamat datang di Modul 2, Uji Hipotesisitas dan ANOVA. Gimana nih teman-teman? Tadi teman-teman udah nonton 2 video sebelumnya kan? Terkait penjelasan dan case study tentang uji hipotesisitas dan ANOVA. Nah, di video kali ini ada sedikit perbedaan nih terkait di video kedua yaitu case study. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan versi yang digunakan di video kedua dan di video kali ini. Di video ini akan disesuaikan dengan Minitab versi 18 yang kita gunain saat ini nih teman-teman. Nah, perbedaan yang ada di video sebelumnya yaitu di video case study itu terdapat di uji ANOVA one way within subject dan yang kedua ada uji ANOVA two way. Nah, mungkin kita langsung aja praktekin ya teman-teman gimana kalau di versi Minitab yang 18. Oke teman-teman, kita lanjut aja ke pembahasan yang pertama, yaitu uji ANOVA one way within subject. Nah, soal yang teman-teman lihat di tampilan video saat ini merupakan soal yang sama persis nih, sama video case study yang udah teman-teman nonton di video sebelumnya. Nah, tampilin lagi biar teman-teman gak usah untuk nge-replay video sebelumnya. Oke, kita lanjut aja untuk membacakan soal di uji ANOVA one way, yaitu dilakukannya sebuah pengujian untuk mengetahui compressive strength dari konkrit dengan teknik pencampuran yang berbeda-beda seperti ditunjukkan oleh tabel berikut. Lakukanlah uji hipotesis pada data tersebut dan lakukan analisis pengujiannya. Berikut merupakan tampilan data pada Minitab. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada 2 kolom, yang pertama C1 dan kedua ada C2, di mana C1 merupakan compressive strength dan C2 merupakan teknik pencampuran. Di sini merupakan data yang sebenarnya ada di soal ya teman-teman, hanya saja kita transpose data ataupun pada tabel tersebut menjadi 2 kolom saja. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa teknik pencampuran 1 di sini merupakan compressive strength-nya. Begitu juga pada teknik pencampuran 2, 3, dan 4. Kemudian teman-teman sudah mengetahui bahwa terdapat uji asumsi klasik yang perlu kita lakukan. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama uji normalitas, homogenitas, dan yang terakhir ada uji outlier. Nah, sebenarnya pada video case study sudah dijelaskan terkait uji homogenitas, normalitas. Nah, tetapi karena adanya perbedaan versi pada Minitab yang digunakan, jadinya terdapat beberapa langkah yang berbeda, khususnya pada uji homogenitas. Oke, kita lanjut aja untuk mempraktikkan bagaimana melakukan uji homogenitas pada Minitab versi 2018. Nah, yang pertama-tama teman-teman perlu mengarah pada tab statistik, kemudian memilih ANOVA, kemudian memilih test for equal variances. Nah, berikut merupakan tampilan setelah teman-teman melakukan beberapa step yang tadi. Di sini teman-teman perlu mengubah terkait respons maupun faktornya. Pada respons yaitu hasilnya, kita akan memilih C1. C1 merupakan compressive strength. Dan yang kedua yaitu factorsnya, kita harus memilih kolom teknik pencampuran. Teknik pencampuran tersebut ada di C2. Sehingga teman-teman perlu menuliskan C2. Tetapi karena ini secara tidak sengaja sama, jadi teman-teman tidak perlu mengubah apapun. Tapi perlu dilihat kembali ya teman-teman untuk soal-soal lainnya. Setelahnya teman-teman klik OK. Nah, berikut merupakan hasilnya nih teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat dari Levens test-nya bahwa p-value yang dihasilkan yaitu 0,906. Sementara alpha yang kita gunakan yaitu 0,05, yang artinya p-value lebih besar daripada alpha. Hal tersebut mengartikan bahwa data yang kita miliki yaitu telah memenuhi uji homogenitas, di mana variansnya telah homogen. Oke, teman-teman udah tahu ya bagaimana melakukan uji homogenitas pada ANOVA one way within subject menggunakan Minitab versi 2018. Kemudian kita akan melakukan pembahasan nih terkait uji ANOVA two way
pada Minitab versi 2018. Soal yang akan kita bahas sama seperti video case study yang sudah teman-teman tonton sebelumnya ya. Nah, berikut merupakan soalnya, di mana seorang engineer atau seorang insinyur menduga bahwa suatu metal akan dipengaruhi oleh jenis cat dan juga waktu pengeringan. Di mana seorang engineer ataupun insinyur tersebut memilih 3 waktu pengeringan, yaitu 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Dan juga menggunakan 2 jenis cat, yaitu cat pertama dan cat kedua. Dan berikut merupakan tabel data yang akan kita uji nantinya. Sama seperti uji ANOVA One Way Written Subject, data ataupun tabel pada soal perlu kita transpose nih teman-teman. Di sini kita akan mentranspose menjadi 3 kolom. Yang pertama terkait dengan jenis dari catnya, kemudian waktu pengeringan, dan yang terakhir merupakan skornya. Langsung aja kita ke Minitab untuk melakukan pengujian ANOVA Two-Way. Berikut merupakan data yang sudah kita transpose sebelumnya dari soal yang diberikan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada 3 kolom, yang pertama C1, C2, dan C3. Di mana C1 merupakan jenis cat, kemudian C2 merupakan waktu pengeringan, dan C3 merupakan skornya. Di sini sudah kita input dari jenis cat 1, kemudian ada jenis cat 2, di mana sudah disinkronkan dengan waktu pengeringan dan juga skornya. Untuk melakukan uji ANOVA Two-Way, teman-teman dapat melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman ke arah tab statistik, kemudian ANOVA, kemudian ke arah General Linear Model, dan mengklik Fit General Linear Model. Dan berikut merupakan tampilannya. Sama seperti uji ANOVA One Way Written Subject yang telah kita bahas sebelumnya, kita perlu menentukan respons dan factors-nya. Di sini, respons yaitu skornya, sehingga kita perlu mengklik dari C3, dan kemudian factors-nya yaitu ada type dan juga time. Sedikit berbeda nih. Dengan uji ANOVA One Way Written Subject yang telah kita bahas, biasanya kita langsung klik OK. Tetapi pada uji ANOVA Two-Way ini kita harus ke modelnya terlebih dahulu, di mana kita harus menselect type dan juga time-nya secara bersamaan, dan kemudian klik add. Nah, kemudian di sini bakal muncul type tanda bintang time. Di sini mengartikan bahwa adanya interaksi antara time dan type. Setelah itu, teman-teman klik OK. Dan kemudian klik OK kembali. Dan pada bagian session di sini, teman-teman scroll ke bawah. Dan ada hasil dari analysis of variance-nya. Di sini teman-teman dapat melihat dari hasil p-value-nya. Pada type, p-value yang dihasilkan adalah 0,193, di mana lebih besar daripada alpha, yaitu 0,05. Di sini mengartikan bahwa fail to reject, di mana tidak ada perbedaan signifikan dari jenis catnya. Kemudian kita akan menganalisis terkait waktu pengeringan. Di waktu pengeringan ada p-value sebesar 0,930, yang artinya lebih besar dari alpha 0,05. Dan dihasilkan fail to reject, tidak ada perbedaan signifikan dari waktu pengeringan. Nah, yang terakhir type bintang time, yang artinya interaksi. Dari interaksi tersebut dapat dihasilkan p-value sebesar 0,026. Di sini lebih kecil dari alpha yaitu 0,05. Artinya reject H0, di mana adanya interaksi antara type dengan time-nya. Oke teman-teman, itu aja terkait dengan pembahasan uji ANOVA One Way Written Subject dan uji ANOVA Two Way pada Minitab versi 2018.
Jadi, jika teman-teman masih ada pertanyaan terkait langkah-langkah ataupun materi pada modul 2, boleh banget langsung ditanyakan ke Gform yang sudah ada di Google Classroom ya. Semangat!